Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang analisis regresi. Analisis regresi ini adalah suatu metode analisis statistik yang digunakan untuk melihat ada uh, pengaruh antara dua variabel atau lebih. Uh, Selanjutnya, penggunaan analisis regresi ini tergantung pada konteks penelitiannya. Saya mencoba masukkan di sini korelasi karena pertanyaannya tidak jauh beda, ya. Jika pertanyaannya seperti ini, apakah ada pengaruh variabel X dengan variabel terhadap variabel Y, maka itu menggunakan analisis regresi. Jika ada pertanyaannya, apakah ada hubungan antara variabel X terhadap variabel Y, maka di sini menggunakan analisis korelasi. Seperti itu. Selanjutnya, macam-macam regresi. Macam-macam regresi ini ada regresi sederhana dan regresi ganda. Regresi sederhana adalah satu variabel X-nya dan satu variabel Y. Kemudian regresi ganda itu X1, X2, ya, jadi ini X1, X2 dengan variabel Y. Bisa juga 3 sampai seterusnya, seperti itu. Itu disebut dengan regresi ganda. Selanjutnya, tujuan uji regresi sederhana ini untuk menguji pengaruh satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Nah, kemudian ini untuk regresi sederhana. Kemudian syarat pengujiannya adalah valid dan reliable, ya. Kemudian valid itu adalah instrumennya dan instrumennya juga harus konsisten, ya. Kemudian normalitas dan linearitas. Ini sudah kita bahas sebelumnya di pertemuan sebelumnya. Selanjutnya kita ke perumusan hipotesis. Jadi H0 tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. H1-nya adalah terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya dasar pengambilan keputusannya ini ya ada dua. Yang pertama adalah membandingkan nilai signifikansi dengan nilai 0 alfanya adalah 0,05, di mana jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka variabel X-nya itu berpengaruh terhadap variabel Y. Jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 maka variabel X-nya tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Kemudian yang kedua adalah dasar pengambilan keputusan adalah membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. T hitungnya itu jika T hitung lebih besar dari T tabel maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Jika T hitungnya lebih kecil dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Oke, selanjutnya saya akan membuatkan contoh ya dalam bentuk SPSS-nya. Yang pertama, saya perlihatkan dulu contoh datanya ini. Ini terkait dengan pengaruh motivasi terhadap prestasi belajar. Ini ada datanya. Pertama kita ke SPSS-nya, kita ketik dulu di sini variabel X-nya, name-nya, ya. Kemudian yang kedua variabel Y di sini. Kemudian kita ke label. Label itu motivasi. Kemudian di sini yang kedua, di label kedua adalah prestasi. Oke, prestasi belajar ya, motivasi belajar dan prestasi belajar. Selanjutnya kita ke data view. Nah, ini kita copy Excel-nya, ya, filenya adalah bentuk Excel ini, datanya dalam bentuk Excel ini kita copy, lalu kita paste, arahkan kursornya ke sini, yang di nomor 1, baru kita klik kanan. Oke, muncul, lalu kita paste. Sudah muncul. Nah, di sini kita perhatikan sama-sama. Di sini jumlahnya ada berapa? Di sini ada 26 jumlah sampelnya. 26 jumlah sampel. Semua berpasangan ya. Selanjutnya, langkah selanjutnya adalah data ini kita analyze ya. Kita klik di sini untuk menguji regresinya. Analyze dan masuk ke regression, kemudian kita klik linear. Oke, selanjutnya motivasinya ini adalah motivasinya ini variabel X-nya, artinya independen, berarti ada di bawah, kemudian prestasinya ada di dependen, ya. Setelah itu kita langsung oke saja.
selesai, kita tunggu outputnya ya. Selanjutnya kita akan membaca data ini ya. Nilai signifikansi setelah tadi itu ya, prestasi, motivasi dan prestasi. Kemudian di sini nilai signifikansinya ini 0,045. Artinya dia lebih kecil dari 0,05. Maka variabel X-nya berpengaruh terhadap variabel Y, seperti itu. Kemudian, selanjutnya langkah kedua adalah menghitung T hitung. T hitungnya kan mudah ya. Tidak perlu ini karena sudah ada outputnya langsung di SPSS. Di sini T hitungnya adalah 2,120 ya. Nah, ini T hitung 2,120. Kemudian T tabelnya ini kita dari mana ini T tabel. Nah, ini T tabel tidak ada di Excel ya. Tidak ada dalam SPSS. Output SPSS ini yang ada cuma T hitung. Nah, untuk cara menghitung T tabel ini adalah alfa dibagi 2 ya, sama di mana N kurang K kurang 1. N ini adalah jumlah sampelnya, K-nya adalah jumlah variabel independen ya, variabel independen. Kemudian 1. Alfanya ini adalah untuk pendidikan kan kita menggunakan 0,05. Jadi 0,05, jadi 0,05 dibagi 2 itu sama dengan 0,025. Selanjutnya, N kurang K, N itu kan jumlah sampel. Artinya 26 tadi, ya dalam bentuk Excel ini ada 26. Kemudian dikurang K, karena variabel independen ini cuma 1, maka dikurang 26 dikurang 1, dikurang 1, sama dengan 24. Kemudian, setelah itu, baru kita lihat di tabel statistik, di tabel bisa menggunakan melihat di buku statistika itu biasanya ada di akhir ya, di lembaran akhir, atau bisa cek saya di internet, itu sangat mudah untuk mencarinya. Selanjutnya ini tadi ya, saya sudah sederhanakan di sini. Dari mana ini tadi hasilnya? Nah, kita lihat kan 0,025, berarti di sini alfanya dengan view-nya atau N-nya ini, jumlah sampelnya setelah di N kurang K kurang 1 ini sama dengan 24, berarti kita cari 24 dengan menghubungkan, nah dengan alfanya ini, berarti di sini posisinya adalah 2,0639. Di sini saya sudah buatkan 2,0639. Nah, selanjutnya kita kembali tadi. Nah, artinya berarti sudah T tabel juga, berarti di sini T hitung lebih besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Seperti itu. Jadi kuncinya adalah jika di sini lebih kecil, maka di sini lebih besar. Di T hitung ini akan lebih besar, seperti itu. Selanjutnya kita lanjut ke materi analisis regresi ganda. Nah, untuk analisis regresi ganda ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya 2 atau lebih variabel bebas. Ya, 2 atau lebih, bisa 3 dan seterusnya terhadap variabel Y, seperti itu. Kemudian di sini menggunakan, jadi caranya tadi kalau tadi diuji regresi sederhana itu cuma menggunakan nilai taraf signifikansi dengan uji T. Sedangkan untuk regresi ganda ini menggunakan uji T, kemudian uji F, kemudian koefisien determinasinya. Seperti itu. Pertama kita uji T dulu. Uji T ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial, ya. Artinya parsial itu antara variabel X ke Y, ya. X1 ke Y, X2 ke Y, seperti itu. Yang diberikan variabel bebas X terhadap variabel Y. Kemudian uji F ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan atau dia bersama-sama. Jadi artinya bersama-sama itu variabel X1, X2 terhadap Y. Kalau uji T-nya tadi ini satu-satu, X1 ketemu dengan Y, kemudian yang kedua adalah X1 X2 ketemu dengan Y, seperti itu, terhadap variabel Y, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah koefisien determinasi. Ini berfungsi untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan X
variabel X ini secara simultan terhadap variabel Y. Artinya di sini lanjutan dari uji F ini secara bersama-sama nanti. Nah, selanjutnya kita ke perumusan hipotesis ini tadi. Nah, di sini seperti ini. Terdapat pengaruh motivasi. Ini nanti akan dijawab. Terdapat pengaruh motivasi X1 terhadap prestasi Y. Ini adalah parsial, ya. Kemudian yang parsial kedua adalah H2 terdapat H2-nya ini terdapat pengaruh minat X2 terhadap prestasi seperti itu. Kemudian ini secara simultan, ya. Ini yang H3-nya ini terdapat pengaruh motivasi X1, X2 secara simultan terhadap prestasi seperti itu. Kemudian dasar pengambilan keputusannya, nah ini untuk secara parsial ini pengujian hipotesisnya untuk uji T-nya ya. Jadi yang pertama ini signifikansi dengan disambungkan langsung dengan T hitung dengan T tabel. Kemudian ini jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 atau T hitung lebih besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel. Ini juga yang kedua kebalikannya. Jika signifikansinya lebih besar dari 0,05 atau terhitung lebih kecil dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, untuk menghitung T tabelnya ini, begini caranya. Cara menghitung T tabel tadi sudah saya di materi di regresi sederhana sudah saya contohkan tadi. Nah, di sini yang berbeda di sini karena variabelnya adalah 2. Maka di sini jadi alfa dibagi 2 atau 0,05 dibagi 2 itu kan sama tetap ya hasilnya 0,05. 0,025 kemudian n kurang k kurang 1. Ini tadi saya jelaskan ulang jumlah keseluruhan sampelnya, kemudian k-nya ini adalah jumlah variabel x-nya. Karena di sini adalah ganda dan tadi ada dua variabel x-nya, ya x1 dan x2, maka di sini 2. Jadi 26 dikurang 2 kurang 1. Seperti itu. Itu sama dengan 23 sehingga menghasilkan ini tadi ya. Kita selanjutnya untuk uji F-nya pengujian hipotesis H3. Untuk H3-nya ini X1 X2 secara simultan ya ke Y terhadap Y. Kemudian uji F-nya jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 atau F hitung lebih besar dari F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y secara simultan. Begitupun kebalikannya jika signifikansinya lebih besar dari 0,5 atau F hitung lebih kecil dari F tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Kemudian cara menghitung F tabelnya sama dengan ya. Ini juga kita sudah pelajari di materi pertemuan sebelumnya tentang bagaimana menghitung F tabel atau melihat F tabel itu. Ini kan jumlah K ini adalah jumlah variabel independennya 2K. N kurang K berarti jumlah sampel dikurang 2 variabel independen. Berarti 26 dikurang 2 itu sama dengan 24. Nah, selanjutnya cara melihat ini ya. Kita lihat ke tabel ini. Ini kita juga pelajari ini untuk distribusi F ya. Ini saya sudah tuliskan juga di sini karena dua variabel independennya di sini dan kemudian 24 jumlah sampel berarti kita menghitung ke bawah sini. Jumlah sampelnya 24 dan variabelnya variabel X-nya 2 berarti di sini 3,40. Posisinya di sini. Seperti itu. Hasilnya adalah 3,40 di sini. Oke. Kemudian ya saya kira itu. Selanjutnya ini juga sudah tadi. Selanjutnya kita masuk ke contohnya. Contoh menggunakan SPSS-nya. Kita close dulu yang ini, yang pertama tadi. Oke, kemudian di sini kita klik variable view. Nah, kemudian di sini ada contohnya. Saya perbesar dulu. Regresi ganda. Oke. Ini ada contohnya juga. Ada sudah saya buat seperti ini. Jadi motivasi, minat, dan prestasi. Kita buat dulu di sini. Variabel X1 X2 dan Y-nya. Di sini adalah motivasi, di sini adalah minat, dan di sini adalah yang ketiga adalah prestasi. Oke. Kemudian di sini sudah kita ke data view, ini sudah X1, X2 sampai dengan Y. Kemudian kita buka
ya filenya ini, kita copy saja. Ini Excel ini, file Excel ini kita copy. Jumlah sampelnya adalah 26 ya. Jumlah sampelnya 26. Kemudian kita masuk lagi ke sini ya, kita arahkan kursornya ke sini di nomor 1 ini. Baru kita paste. Kita tunggu. Oke, sudah. Ini sudah selesai. Oke, 26. Kemudian kita klik analyze, kemudian kita ke regression, kemudian kita ke linear. Nah, di sini prestasinya adalah independen ya, terikat, dan motivasi dan minat ini ada di independen. Nah, setelah itu kita oke, sudah muncul di sini outputnya, regresinya. Oke, selanjutnya kita ke filenya tadi, di sini ya, pengujian hipotesisnya. Hipotesis H1 ya, kita perlihatkan dulu hasil outputnya tadi. Saya sudah buat juga dalam seperti ini. Kita lihat di sini. Ini kita di koefisiennya. Kemudian di sini untuk hipotesis pertama secara parsial ini nilai signifikansinya adalah di sini 0,067, atau di sini ya, sini saja ya, 0,067 ya, lebih besar ya, 0,067 lebih besar dari 0,05 ya. Itu artinya tidak terdapat pengaruh. Kemudian kita lihat T hitung. T hitungnya adalah 1,921, atau di sini 1,921. Di sini lebih kecil dari T tabel. T tabelnya tadi 2,0687. Di sini jumlah sampelnya 26. 26 dikurang 2 dikurang 1. Kita lihat T tabelnya 26 dikurang 2 kurang 1. Artinya di sini 2,0687. Oke. Berarti 23 ya. Berarti di sini ya, 23 dengan alfanya 0,025 di sini. Maka ini hasilnya. Kita lihat kembali. Sudah. Kita bandingkan ini untuk motivasi ya. X1-nya adalah motivasi. Jadi ini kita membahas tentang motivasinya dulu. Nah, untuk birunya ini di bawah ya. Saya kira itu jadi 0,067 lebih besar dari 0,05 ya. Dan nilai T hitung lebih besar, lebih kecil dari T tabel. T tabelnya ini, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Kemudian pengujian hipotesis kedua ya. Kemudian pengujian hipotesis kedua ya, yaitu minat belajar terhadap prestasi. Nah, di sini nilai signifikansinya adalah 0,013. Itu artinya dia lebih kecil dari 0,05. Dan nilai T hitungnya, T hitung adalah ini ya, 2,680 ya, lebih besar dari T tabel. T tabelnya tadi kan sudah kita hitung ini atau yang ini. Jadi T hitung lebih besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Untuk hipotesis pertama, ini tidak ada pengaruh, tidak terdapat pengaruh. Kalau yang kedua terdapat pengaruh. Oke. Selanjutnya kita jawab pertanyaan ketiga, hipotesis ketiga. Pengujian hipotesis H3, X1, X2 ke Y secara simultan atau secara bersama-sama. Kita lihat dulu dalam bentuk Excel-nya. Dalam bentuk SPSS-nya. Ini ya. 0,025. Oke. Nah, ini 0,025 atau juga sudah ada dalam bentuk di sini ya. F-nya adalah 4,344. Nah, kemudian karena signifikansinya ini 0,025 ini lebih kecil dari 0,05 dan nilai F hitung. Sekarang F hitungnya adalah 4,344 dan F tabel adalah kita lihat tadi
F-table itu untuk menghitung F-table ya. Nah, 24 ya, 24 di sini 2 dengan 24, sehingga di sini tadi 3,40 kita sudah hitung tadi, sehingga mana tadi ya? Hasilnya adalah F hitung ini lebih besar dari F tabel. Maka terdapat pengaruh variabel X1, X2 secara simultan terhadap variabel Y. Seperti itu. Sebenarnya mudah untuk menghitung ini, melihat tabelnya ini. Cukup lihat ini di ANOVA, tabel ANOVA ini 23. Ini sudah melewati ini 26 dikurang 2 dikurang 1. Ini hasilnya 23. Setelah itu, nah, untuk mencari ini 23 saja langsung 0,05, 0,025 ya. Oh sorry, bukan 0,025. Berapa jumlah sampelnya ya? Jumlah variabel X-nya di sini. Berarti variabel X-nya adalah 2. Jadi kalau 3 ya 3 di sini, sekitar sini ya. Dengan sampelnya 24, di sini 3,01. Kalau 3 variabel X-nya. Seperti itu sampai seterusnya. Selanjutnya kita kemana nih? Yang terakhir, koefisien determinasi. Kita gunakan R square atau kita lihat dulu outputnya ya. Jadi model summary R square-nya yang mana? R square. Dua koma di sini ya, model summary ya, model summary. Ya, oke, model summary 2,74 ya. R square-nya adalah 0,274, menunjukkan angka koefisien determinasi, artinya nah 0,274 ini dikali 100% sehingga menghasilkan 27,4 ya persen. Jadi keterangannya adalah pengaruh variabel X dan variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap variabel Y itu sebesar 27,4%. Seperti itu dari R square ini yang dikali 100. Dan saya kira bisa dipahami. Silahkan praktekkan di rumahnya. Selamat mencoba. Terima kasih setelah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.